Bismillah. Assalamualaikum sahabat. Umair bin Wahab al-Jumahi kembali dari pertempuran Badar dengan selamat. Tetapi keprihatinan menyelimuti dirinya karena anaknya Wahab ditawan oleh kaum muslimin. Dia merasa khawatir bahwa kaum muslimin akan menyiksa atau menganiaya anaknya sebagai balasan atas dosa yang dilakukan olehnya sendiri. Umair membayangkan perlakuan buruk yang mungkin dialami anaknya sebagai akibat dari tindakannya yang menentang Rasulullah dan para sahabatnya. Pada suatu hari yang cerah, Umair berjalan ke Masjidil Haram dengan tujuan untuk melakukan tawaf di sekitar Ka'bah dan mencari keberkahan di antara berhala yang ada di sana. Saat tiba di tempat yang disebut Hijr Ismail, dia bertemu dengan Sofwan bin Umayyah, seorang tokoh bangsa Quraisy yang duduk santai di sana. Dengan sikap hormat, Umair menghampiri Sofwan dan menyapanya dengan penuh kesopanan. Setelah bertukar salam, mereka berdua terlibat dalam suatu perbincangan. Percakapan mereka pun segera terarah pada peristiwa Badar dan kekalahan telak yang dialami oleh kaum Quraisy. Mereka merenungkan jumlah tawanan dari kaum mereka yang ditawan oleh Muhammad dan para sahabatnya. Saat mengingat para pemimpin Quraisy yang gugur di medan perang, keduanya merasa sedih dan terpukul. Suasana haru itu tergantikan oleh kegelisahan Umair ketika ia mengungkapkan bahwa jika bukan karena hutang besar yang belum bisa dilunasinya dan kekhawatirannya akan nasib keluarganya, dia akan langsung pergi ke Yathrib atau Madinah untuk membunuh Muhammad dan mengakhiri apa yang dianggapnya sebagai kejahatan Nabi orang Islam itu. Keberadaan anaknya Wahab yang tertawan oleh Muslim menjadi panggilan kuat baginya untuk segera berangkat. Menyadari kegelisahan dan beban yang dirasakan oleh Umair, Sofwan menawarkan bantuan dengan menanggung semua hutangnya dan menjadikan keluarganya seperti keluarganya sendiri selama mereka hidup. Umair tersentuh dengan tawaran tersebut dan meminta agar percakapan itu tetap dirahasiakan. Sofwan dengan tegas menjamin kerahasiaan percakapan mereka. Umair bangkit dari masjid dengan api kedengkian berkobar di dalam hatinya terhadap Muhammad. Dengan tekad yang bulat, ia mempersiapkan segala bekal untuk mewujudkan niat jahatnya. Tidak peduli dengan kekhawatiran orang lain terhadap perjalanannya, Umair bertekad untuk menjalankan rencananya sendiri. Sementara keluarga tawanan Quraisy lainnya ragu untuk pergi ke Yathrib demi mencari keluarga mereka yang ditawan di sana. Umair meminta keluarganya untuk mengasah pedangnya dan melumurinya dengan racun. Selain itu, ia meminta agar kendaraan disiapkan dan dibawakan kepadanya. Dengan langkah pasti, ia menaiki kendaraannya dan memulai perjalanan. Dengan selendang kebencian dan kejahatan mengelilingi dirinya, Umair bergerak menuju Madinah. Setelah perjalanan yang panjang, Umair akhirnya tiba di Madinah. Tanpa ragu, ia menuju Masjid Nabawi untuk mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah hampir mendekati pintu masjid, ia menghentikan tunggangannya dan turun dari kendaraannya, siap untuk melaksanakan rencananya yang jahat. Saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu duduk bersama para sahabat di dekat pintu masjid, tengah mengenang perang Badar, tawanan Quraisy dan pahlawan Muslim dari suku Muhajirin maupun Ansor. Mereka juga merenungkan anugerah kemenangan yang diberikan Allah dan kekalahan musuh. Ketika Umar melihat Umair bin Wahab turun dari kendaraannya, berjalan ke arah masjid dengan pedang terhunus, ia segera bangkit dengan kekhawatiran. Umar mengenali Umair sebagai musuh Allah yang pernah menghasut musyrikin di Mekah dan menjadi mata-mata sebelum perang Badar. Dia memperingatkan para sahabat untuk tetap bersama Rasulullah dan waspada terhadap tipu daya musuh. Umar kemudian melaporkan situasi kepada Nabi Muhammad SAW, menyatakan dugaannya bahwa Umair datang dengan niat jahat.
Rasulullah memerintahkan untuk membawa Umair ke hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Umar lalu mendatangi Umair, menggenggam kerah bajunya dengan keras, lalu menariknya sampai bibirnya hampir menyentuh tempat pedang yang tergantung di pinggangnya sebelum membawanya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan kejadian itu, beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Umar, "Lepaskan dia ya Umar." Umar pun melonggarkan cengkeramannya pada Umair sambil memberi perintah, "Jauhilah Rasulullah." Umair pun menjauhi Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendekati Umair dengan langkah-langkah yang penuh kelembutan, menawarkan kedamaian dan pemahaman. "Duduklah ya Umair." Rasulullah SAW bersabda. Suaranya lembut namun penuh hikmah, menciptakan lingkungan yang menenangkan bagi Umair. Dalam hatinya, Umair merasakan sesuatu yang tak terlukiskan dari sosok yang dibencinya, namun juga dipenuhi dengan kekhawatiran akan apa yang akan dia hadapi. Umair setelah beberapa saat ragu, akhirnya duduk di depan Rasulullah SAW. Dengan penuh kehati-hatian, dia menyampaikan salamnya. "Selamat pagi." Di balik salamnya tersembunyi kegelisahan yang mendalam, ketidakpastian akan nasibnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bijaksana menanggapi salam Umair dengan penuh kebaikan. "Allah telah memuliakan kami dengan salam yang lebih baik, wahai Umair. Salam itu adalah ucapan ahli surga." Kata-kata tersebut menyirami hati Umair dengan kehangatan, meskipun dia tahu bahwa kedatangannya membawa beban yang berat. Umair membalas, "Demi Allah, ucapanmu tidaklah jauh berbeda dengan ucapan kami. Dari jarak antara kita tidaklah besar." Meskipun dirinya tengah dihadapkan pada Rasulullah SAW, sosok yang dibencinya, dia tetap berusaha menampilkan ketenangan dan kesungguhan. Rasulullah SAW dengan lembut melanjutkan dialog. "Apa yang membawamu ke sini, wahai Umair? Ada sesuatu yang membuatmu datang ke hadapanku dengan keadaan yang demikian?" Pertanyaan itu tidak hanya mencari jawaban atas alasan kedatangan Umair, tetapi juga mencari jalan untuk memahami hati dan pikiran Umair yang terluka. Umair merenung sejenak sebelum menjawab, "Aku kesini untuk memohon kebebasan bagi tawanan yang kalian tawan. Bersikaplah baik kepadaku dalam hal ini." Dia berusaha menutupi niatnya yang sebenarnya, menyadari bahwa dia berada dalam situasi yang sulit. Rasulullah SAW dengan penuh perhatian melanjutkan, "Mengapa kamu membawa pedang di lehermu? Apa maksudnya?" Pertanyaan itu bukan hanya tentang pedang yang dipegang Umair, tetapi juga tentang niat dan perasaan yang tersembunyi di balik tindakannya. Umair mencoba menjelaskan, ini hanya pedang biasa yang tidak memiliki arti apapun, terutama dalam pertempuran Badar. Namun, Rasulullah SAW tidak puas dengan jawaban itu, karena beliau tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari kehadiran pedang itu. "Dapatkah kau berbicara yang jujur, wahai Umair? Apa yang sebenarnya kau inginkan dengan kedatanganmu ke sini?" tanya Rasulullah SAW menembus lapisan pertahanan yang dibangun oleh Umair, mencari kebenaran yang sejati dari hati yang terluka. Umair terdiam sejenak, terombang-ambing antara kejujuran dan keraguan-raguan. Dengan suara yang gemetar, dia menjawab, "Aku hanya datang untuk maksud yang telah aku sebutkan sebelumnya." Rasulullah SAW dengan lembut mengungkapkan pengetahuannya tentang pembicaraan rahasia antara Umair dan Sofwan bin Umayyah di Hijr Ismail. Beliau mengingatkan Umair tentang percakapan mereka yang menyiratkan niat untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap beliau SAW. Rasulullah SAW mengutip kata-kata Umair yang menyatakan bahwa hanya hutang dan tanggung jawab terhadap keluarganya yang mencegahnya membunuh Nabi Muhammad SAW.
kamu pernah duduk bersama Sofwan dekat Hijr Ismail. Jelas Rasulullah SAW. Suaranya menggambarkan pengetahuan yang mendalam tentang semua aspek percakapan rahasia tersebut. Kamu menyatakan keinginanmu untuk membunuhku, dan Sofwan bin Umayyah bersedia membayar hutangmu serta menjaga keluargamu agar kamu bisa melaksanakannya. Namun, Allah adalah penghalang bagi langkahmu untuk melaksanakan rencanamu. Dalam kata-kata Rasulullah SAW ini terhadap lapisan-lapisan makna yang perlu diuraikan. Pertama, Rasulullah menunjukkan bahwa tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Allah, bahkan percakapan rahasia sekalipun. Beliau SAW mengingatkan Umair akan kata-kata dan niat yang sebelumnya diucapkan, menyoroti bahaya dari pikiran dan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian, beliau SAW menunjukkan kebijaksanaan Allah yang mengatur takdir manusia, menegaskan bahwa kekuatan ilahi melampaui segala rencana dan tindakan manusia. Umair sangat terkejut oleh apa yang Rasulullah Muhammad SAW sampaikan. Dia merasa yakin bahwa apa yang dikatakan adalah benar. Dia menyadari bahwa saat berbicara dengan Sofwan bin Umayyah, hanya mereka berdua yang mengetahui percakapan tersebut. Ini membuatnya percaya bahwa hanya Allah yang bisa memberitahu Rasulullah SAW tentang percakapan itu. Dengan tulus, dia menyatakan keyakinannya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah, ucap Umair. Dahulu kami mempertanyakan wahyu yang engkau terima, tetapi sekarang aku yakin bahwa yang memberitahukanmu adalah Allah. Segala puji bagi Allah yang membimbingku ke sini untuk menerima Islam. Umair kemudian mengucapkan syahadat, menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusannya. Dengan langkah itu, dia memasuki agama Islam. Rasulullah SAW sangat senang dan menerima Umair dengan tangan terbuka. Beliau SAW memerintahkan para sahabat untuk mengajar Umair tentang Islam dan untuk membebaskan tawanan yang ingin dibebaskan Umair. Ketika Umair bin Wahab memeluk Islam, kegembiraan melanda kaum muslimin. Bahkan Umar bin Khattab menyatakan dengan tulus perasaannya. Dia berkata, tidak ada yang aku cintai lebih dari Umair bin Wahab ketika dia datang menghadap Rasulullah SAW. Mulai hari ini, dia adalah orang yang paling aku cintai, bahkan lebih dari anak-anakku sendiri. Pernyataan Umar ini menunjukkan betapa besar penghargaannya terhadap konversi Umair ke dalam Islam. Ini juga mencerminkan rasa persaudaraan yang kuat di antara kaum muslimin, bahwa kebahagiaan dan sukacita dibagi bersama saat seseorang masuk ke dalam agama yang benar. Umair bin Wahab dengan langkahnya menuju Islam tidak hanya mendapat dukungan dan cinta dari sahabat-sahabatnya, tetapi juga menjadi bagian dari komunitas yang tulus dan penuh kasih. Saat Umair sedang menemukan keislamannya, mencerna ajaran-ajaran Islam, dan memenuhi hari-harinya dengan cahaya Al-Quran, Mekah dan orang-orang di dalamnya semakin terasa jauh baginya. Dia sibuk meresapi keindahan iman yang baru ditemukannya, sehingga terlewat dari pikirannya akan urusan dunia yang dulu begitu mendominasi. Di sisi lain, Sofwan bin Umayyah tengah merencanakan sesuatu. Dia berjalan di antara orang-orang Quraisy, mengumumkan bahwa akan datang berita besar yang akan menggantikan peristiwa Badar dalam ingatan mereka. Sofwan sangat berharap mendapat kabar dari Umair tentang keberhasilan misi yang dibawanya. Namun, semakin lama Sofwan menunggu, semakin besar kekhawatirannya. Keresahan merajalela di hatinya, membara seperti bara api. Dia bertanya-tanya kepada para pengembara yang datang tentang kabar Umair bin Wahab, tetapi tidak satu pun jawaban yang memuaskan. Hingga akhirnya
datanglah seorang pengembara yang memberitahu bahwa Umair telah masuk Islam. Ketika mendengar berita itu, Sofwan terkejut. Baginya itu seperti disambar petir. Dia tidak pernah membayangkan Umair akan menjadi seorang muslim, bahkan ketika segenap manusia di dunia ini menerima Islam. Kesimpulan ini membuatnya tercengang dan terdiam, karena ternyata apa yang dia perkirakan sebelumnya ternyata beda dengan kenyataan yang ada. Umair bin Wahab yang sedang dalam proses memahami agama barunya hampir menguasai prinsip-prinsip Islam dan menghafal beberapa ayat Al-Quran yang sederhana baginya. Dengan keyakinan yang tumbuh, dia mendatangi Nabi Muhammad SAW menyampaikan keinginan dan tekadnya. Umair mengakui masa lalunya yang gelap ketika dia menjadi penindas para pengikut Islam dan berusaha memadamkan cahaya Allah. Namun, sekarang dia berharap untuk mendapat izin dari Rasulullah SAW untuk kembali ke Mekah, kota asalnya, dan berdakwah kepada penduduk Quraisy untuk kembali ke jalan Allah dan Rasul-Nya. Umair dengan tegas menyatakan bahwa jika mereka menerima dakwahnya, itu akan sangat baik bagi mereka. Tetapi, jika mereka menolak dan memilih untuk berpaling, dia akan bersikap tegas seperti dulu, sebagaimana sikapnya dahulu kepada para sahabat Rasulullah. Dengan izin yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, Umair bin Wahab memulai perjalanan menuju kota Mekah, tujuan yang penuh tantangan dan risiko. Setibanya di sana, tanpa ragu dia langsung menuju rumah Sofwan bin Umayyah, mantan sahabatnya. Dengan sikap tegas dan berani, Umair menyampaikan pertanyaannya dengan lugas. Ya Sofwan, sebagai seorang pemimpin di antara kaum Quraisy dan intelektual yang dihormati, apakah menurutmu praktek beribadah kepada batu dan melakukan penyembelihan untuknya dapat diterima oleh akal sebagai agama yang benar? Dalam kata-katanya, Umair menyoroti ketidakrasionalan penyembahan berhala yang diamalkan oleh kaum Quraisy, menyuarakan keraguan akan keabsahan praktek tersebut. Dia menegaskan bahwa sekarang, setelah dia menemukan kebenaran Islam, dia telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dengan penuh keyakinan, dia memperjuangkan kebenaran agama baru yang dianutnya. Umair terus berdakwah di Mekah dengan penuh semangat, dan berkat upayanya, banyak orang yang memeluk Islam. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagi Umair bin Wahab dan memberikan cahaya di kuburnya sebagai bukti amal baiknya.